Hari ini kita akan belajar satu hal yang sederhana tapi itu penting. Dan banyak orang Kristen tidak pernah memperhatikan ini. Ketika orang itu hanya sibuk melayani, lalu tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Pernahkah saudara mengetahui sebuah ukuran yang surga pakai untuk menilai atau menentukan pelayanan kita ini berkenan kepada Dia atau tidak? Saya ulangi lagi. Pernahkah kita memikirkan atau menanyakan pada diri sendiri, yang kita kerjakan dengan begitu sibuk, aktif di gereja, macam-macam. Bahkan saya ketemu banyak orang mengorbankan uangnya ratusan juta, miliar. Tapi maaf, ada banyak yang tidak tahu untuk apa. Mereka hanya berkata pokoknya untuk Tuhan, pokoknya untuk Tuhan, pokoknya untuk Tuhan. Betul, untuk Tuhan semuanya. Tapi hari ini kita akan belajar, saudara. Kalau kita tidak tahu sebuah penilaian yang dari Bapa di surga, pelayanan yang seperti apa yang menyenangkan hatinya dan berkenan kepada Dia, maka seaktif apapun kita dalam kesibukan, kita jungkir balik, nggak kenal waktu sampai sakit, ratusan juta miliaran kita korbankan, tapi kita nggak pernah tahu dengan ukuran apa surga menilai pelayanan kita. Kita akan jadi orang yang mengenapi Matius 7 ayat 21. Masih ingat ayat itu? Ketika ada orang-orang datang pada hari terakhir, saya paling takut dengan ayat itu. Mereka datang dengan bangga. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Nggak main-main nubuat. Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit, buat banyak mujizat demi namamu? Lalu yang ketiga mereka berkata, kelompok lain, aku sudah mengusir setan demi namamu juga. Masih ingat Tuhan Yesus berteriak apa kepada orang-orang itu? Diusir langsung. Enyah kamu pembuat kejahatan. Gereja harus memperhatikan firman itu. Bagaimana orang sudah bernubuat, bagaimana orang sudah buat mujizat, bagaimana orang sudah mengusir setan demi nama Yesus semuanya. Tapi bisa diusir, pergi kamu dari hadapanku, pembuat kejahatan. Saudara, kita harus sadar, semua kita yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam yang namanya pelayanan, kita harus tahu ukuran apa yang Bapa di surga pakai untuk menilai kita. Bukan dengan gedung yang kita bangun, bukan dengan peralatan musik, sumbangan persembahan kita untuk beli ini beli itu buat gereja, maaf. Bukan karena kita khotbah kiri kanan diundang KKR, maaf. Bukan itu yang surga nilai. Ada satu standar yang kita harus tahu, supaya tidak ada seorang pun di antara kita akan ditolak pada hari terakhir itu. Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara supaya saudara tahu. Menurut saudara, walaupun tidak semua kita pernah meneliti Alkitab, tapi semua kita tahu, menurut saudara, Tuhan Yesus itu lebih mengutamakan fasilitas atau orang? Jawab. Lebih mengutamakan fasilitas atau orang? Orang. Nah, inilah secara global penilaian surga tentang apa saja yang kita buat. Manusia atau orang jauh lebih penting daripada fasilitas. Saya cerita, gereja-gereja di kota besar, bukan di Papua, tapi Papua sedikit-sedikit mulai kelihatan karena gereja itu bersalah. Kalau saudara dengar teman-teman saudaramu ada di Jawa, di kota-kota besar, ada di Medan, ada di Semarang, di Bandung, maaf, kenapa gereja sering khotbah soal uang? Siapa bisa jawab? Kenapa hampir tiap minggu kalau saudara ke gereja, masih paling banyak khotbah soal uang? Kira-kira apa? Ayo jawab, kenapa kira-kira? Ya karena gereja butuh uang. Itu jawabannya. Nah, kenapa gereja butuh uang kok nggak habis-habis? Hampir tiap minggu pasti khotbahnya uang. Saudara, karena banyak gereja itu masih kredit di bank bangunannya itu.
Maka nggak mungkin pendetanya yang harus tanggung kreditnya. Jadi tiap minggu diingatkan jemaat, jangan lupa cicilan itu masuk. Nah yang saya heran juga ada berapa gereja yang sudah lunas, sudah milik sendiri. Tapi kok banyak uang juga nggak berhenti-berhenti. Ternyata gereja itu hobinya renovasi. Selalu renovasi ini, renovasi itu. Nah saudara, kalau gereja itu orientasinya kepada fasilitas, terus mempercantik, memperindah sound systemnya, alat musiknya, AC-nya, semuanya misalnya, kursinya, lantainya, WC-nya atau apa saja, maka gereja itu akan kobar terus soal uang. Habis selesai renovasi itu, renovasi yang lain terus sepanjang tahun. Jadi orang itu dijadikan alat untuk mencapai fasilitas. Saudara lihat kisah para rasul. Ya, gereja yang benar harus melihat kisah para rasul. Kita lihat dulu kisah Rasul 2:41. Pada hari pertama gereja lahir di dunia, langsung beranggotakan berapa orang? Itu luar biasa. Saudara Pak, berapa orang hari pertama gereja lahir di dunia? Ayo jawab, berapa? 3.000. Itu yang dibaptis pada hari yang sama. Tapi sebelumnya sudah ada 120 murid. 3.000 itu banyak atau sedikit? Loh, yang jawab anak kecil di depan. Betul kamu. Banyak atau sedikit 3.000? Banyak. Baca ayat 47. 47. Jadi ketika gereja menyalahi konsep kisah para rasul, jangan-jangan kita akan ditolak nanti. Bagaimana Papa di surga dengan gereja yang mula-mula itu tiap hari dia bagaimana? Ayo baca. Tiap-tiap hari Papa bagaimana? Menambahkan dengan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Gereja sekarang banyak yang simpatisan, betul tidak? Karena orang pindah ke sana, orang pindah ke situ. Kenapa? Oke, kita lanjut. Kalau hari pertama 3.000 jiwa yang diselamatkan, setelah itu tiap-tiap hari Papa di surga menambahi jumlah anggota gereja dengan orang-orang diselamatkan. Saya tanya kepada saudara, kalau sudah 3 bulan, kira-kira jadi berapa anggota gereja itu? Kira-kira saja sebut. Berapa? Kira-kira 3 bulan jadi berapa? Tuhan berfirman, tiap-tiap hari Yahweh menambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Tiap hari. Enggak ada satupun hari tanpa orang bertobat. Kira-kira berapa usah 3 bulan? 900. Jangan tiap hari 3.000 terlalu ekstrem, jangan. Kira-kira jangan cepat ayo. Berapa ribu kira-kira usah 3 bulan? 10.000, bisa lebih. Ya, pokoknya begitu, belasan ribu. Saudara, mari kita itu. Saya tahu tidak semua saudara pernah meneliti 28 pasal kisah para rasul. Saya tahu, bukan berarti saya merendahkan saudara. Tapi setahu saudara, Petrus sebagai pimpinan waktu itu, mungkinkah mereka mengumpulkan sekian belas ribu orang di satu tempat, di satu gedung? Jawab, mungkin tidak. Mungkin tidak, coba jawab. Kenapa tidak mungkin? Kenapa? Terlalu banyak. Salah jawabanmu, itu nggak pernah baca Alkitab kok terlalu banyak. Jawabannya adalah mereka dibenci oleh penguasa Roma, dan mereka juga dibenci oleh imam-imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul tidak? Tidak mungkin mereka kumpul satu tempat. Pernahkah saudara baca di dalam kisah Rasul dengan ribuan, belasan ribu anggota jemaat? Adakah ayat yang mengatakan di kisah Rasul, lalu Petrus berdoa puasa, bentuk panitia pembangunan, beli sebidang tanah, lalu bentuk panitia bangun gedung? Ada nggak ayat seperti itu? Tidak ada. Saudara dengar baik-baik, 28 pasal kisah para rasul tidak berbicara tentang fasilitas sama sekali. Lihat gereja zaman sekarang.
Jemaat baru 8 ekor sudah cari pinjaman di bank.